Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramadan. Saya adalah mahasiswa semester 5 yang mengambil program studi Teknik Informatika, dan saat ini saya mendapatkan mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi. Dalam kesempatan ini, kita akan mempelajari sedikit dari banyaknya materi kuliah ini dengan topik identifikasi arsitektur komputasi paralel. Untuk yang pertama, ada pendahuluan dari materi ini. Dalam dunia arsitektur komputer, cara sistem komputer mengeksekusi instruksi dan memproses data dapat berbeda-beda. Salah satu klasifikasi yang paling terkenal diperkenalkan oleh Michael J. Flynn pada tahun 1966 yang disebut Flynn's Taxonomy. Jadi, klasifikasi ini membagi sistem komputer berdasarkan jumlah aliran instruksi atau instruction stream dan jumlah aliran data atau data stream yang dapat diproses secara bersamaan. Arsitektur yang pertama ada SISD atau Single Instruction Single Data. Pada arsitektur ini, satu unit kontrol mengeksekusi satu instruksi pada satu data dalam satu waktu. Artinya, sistem hanya memiliki satu prosesor tunggal yang membaca instruksi dari memori dan mengeksekusinya terhadap satu data. Ciri utama dari arsitektur ini tuh, yang pertama, tidak ada paralelisme atau instruksi dijalankan secara berurutan. Yang kedua, struktur paling sederhana. Dan yang terakhir, cocok untuk tugas-tugas umum dan ringan. Untuk implementasinya, ada pada komputer tradisional seperti PC atau laptop dengan satu inti CPU yang menjalankan program tunggal. Untuk contohnya, ada pada prosesor Intel Core i5 yang hanya menjalankan satu thread pada satu waktu. Ada arsitektur kedua yang namanya SIMD atau Single Instruction Multiple Data. Pada arsitektur ini, satu instruksi yang sama dijalankan secara bersamaan pada banyak data yang berbeda. Jadi dengan kata lain, satu unit kontrol mengirimkan instruksi yang identik ke beberapa unit pemrosesan dan masing-masing unit memproses data yang berbeda. Untuk contohnya tuh ada pada GPU atau Graphics Processing Unit seperti Nvidia CUDA atau AMD Radeon. Contoh lainnya pun ada pada prosesor vektor seperti Cray Supercomputer atau Neon pada arsitektur ARM. Arsitektur yang berikutnya ada MISD atau Multiple Instruction Single Data. Jenis arsitektur ini sangat jarang digunakan dalam praktik nyata. Pada MISD, banyak unit pemrosesan menjalankan instruksi yang berbeda. Namun, semuanya bekerja pada data yang sama. Biasanya digunakan pada sistem yang menuntut keandalan tinggi atau fault tolerance. Contoh implementasi dari MISD ada pada sistem kendali pesawat luar angkasa, misalnya Space Shuttle Control Computer, dan sistem dengan redundancy checking, di mana hasil dari beberapa instruksi dibandingkan untuk memastikan keakuratan. Arsitektur yang terakhir adalah MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data. Ini adalah arsitektur paling fleksibel dan paling banyak digunakan pada sistem modern. Pada MIMD terdapat banyak prosesor dan masing-masing prosesor bisa mengeksekusi instruksi berbeda pada data yang berbeda secara bersamaan. Untuk ciri utamanya, mendukung task level parallelism, yang artinya setiap prosesor bisa menjalankan tugas yang berbeda secara paralel. Untuk contoh penggunaannya, ada pada superkomputer modern seperti IBM Blue Gen, Cray XT, atau sistem High Performance Computing atau HPC. Yang kedua ada prosesor multicore, contohnya ada pada laptop atau smartphone modern, misalnya prosesor 8 core. Dan yang kemudian ada cluster server atau komputasi awan. Berikut penjelasan singkat perbedaan antara SISD, SIMD, MISD, dan MIMD. Yang pertama ada SISD, satu instruksi untuk satu data, yang artinya satu prosesor mengeksekusi satu instruksi pada satu data dalam satu waktu. Yang kedua ada SIMD, satu instruksi untuk banyak data, artinya banyak elemen pemroses mengeksekusi instruksi yang sama pada data yang berbeda secara paralel. Yang ketiga ada MISD, banyak instruksi untuk satu data, artinya banyak prosesor mengeksekusi instruksi berbeda pada data yang sama. Jarang digunakan karena tidak efisien.
Dan yang terakhir ada MIMD, banyak instruksi untuk banyak data, yang artinya banyak prosesor mengeksekusi instruksi berbeda pada data berbeda secara paralel. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.